Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Produk Manajemen oleh dosen pengampu Profesor Dr. Dia Yuli Setiarini, MSI. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Putri Anggita Rayusari dengan NIM 2108 1020 1006. Yang kedua yaitu Vanessa Ginanti Septiana Putri dengan NIM 2108 1020 1012. Yang ketiga yaitu Arneta Titis Adinda Putri dengan NIM 2108 1020 1019. Daftar isi yang akan kami bahas yaitu ada yang pertama produk manajemen dan produk manager, yang kedua yaitu ada elemen produk manajemen, yang ketiga yaitu ada fungsi produk manajemen, yang keempat yaitu ada pentingnya produk manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vanessa. Product management. Pengertian dari product management. Product management atau manajemen produk bisa jadi rumit untuk didefinisikan. Itu karena ini berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain dan cakupan sebenarnya bisa sangat luas. Hal ini juga dikarenakan manajemen produk sesuai dengan peran atau bidang tradisional apapun yang kebanyakan orang kenal. Tetapi secara umum, manajemen produk seperti namanya adalah tentang mengelola produk atau unit produk. Atlassian menjelaskan produk manajemen sebagai sebuah fungsi organisasional yang memandu segala tahapan dalam siklus pembuatan sebuah produk, baik dari tahap pengembangan, positioning, hingga pricing, dan menjadikan produk serta customer sebagai fokus utamanya. Next. Product manager. Pengertian dari product manager. Secara umum, product manager adalah suatu profesi yang bertugas untuk melakukan pengembangan produk dan bertanggung jawab atas keberhasilan produk tersebut. Profesi ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan penjualan serta pendapatan lewat produk-produk yang telah dikembangkan. Profesi ini semakin banyak dicari oleh masyarakat beriringan dengan kemajuan teknologi. Awalnya, profesi ini bertugas untuk menyampaikan gagasan-gagasan cerdas dan unik dalam penciptaan suatu produk. Tidak hanya itu, profesi ini juga mengamati perkembangan gagasan dari suatu produk yang diciptakan hingga pada akhirnya produk ini dapat dinikmati oleh konsumen atau pelanggan. Next. Tanggung jawab product manager. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pelanggan lewat riset pasar. Yang kedua, membawa produk baik ke pasar lewat analisis pengembangan investasi. Yang ketiga, mengembangkan ide produk dan menilai ide-ide tersebut untuk keberlangsungan pasar. Dan yang terakhir, membuat perkiraan dan analisis penjualan produk jangka panjang dan jangka pendek. Peran dari product manager. Brand Turetsky yang merupakan seorang product manager profesional membagi peran product manager menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, strategi. Inti dari peran ini adalah bagaimana seorang product manajemen dapat mengatur arah dan perencanaan bisnis sebuah produk. Product manager memiliki peran yang penting untuk selalu dapat menghasilkan ide-ide yang orisinil dan berpikir visioner. Hanya itu, seorang product manager juga sering membantu timnya untuk membuat keputusan strategis, seperti menemukan pilihan terbaik dalam pengembangan produk dan kemudian memprioritaskan pilihan tersebut, sehingga tujuan bisnis dapat tercapai. Yang kedua, eksekusi. Product manager harus bisa memahami teknologi atau hal-hal yang bersifat teknis.
Hal ini bukannya harus menjadi ahli pada bidang tersebut, melainkan memahami konteks dari produk yang sedang dikembangkan. Alasannya karena jika kamu nanti bekerja sebagai seorang product manager, kamu akan berkolaborasi dengan berbagai tim, seperti tim teknis. Jika tidak memahami konteks pekerjaan yang dilakukan dalam proses pengembangan produk, maka kamu beresiko kehilangan kepercayaan dari tim. Yang terakhir, pemahaman pengguna. Mengembangkan produk yang hebat tidaklah mudah. Tak jarang perusahaan kesulitan membuat produk baru yang sangat berdampak pada penggunanya. Sebagai seorang product manager, kamu memiliki peran untuk dapat memahami customer atau lebih tepatnya pengguna dari produkmu. Memahami pengguna dimulai dengan empati dan mampu merasakan apa yang dirasakan pengguna. Keterampilan ini membantu product manager memprediksi bagaimana pengguna dapat bereaksi terhadap produk baru. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skill yang harus dimiliki oleh product manager. Ada banyak sekali skill yang harus dimiliki oleh profesi yang satu ini. Dalam hal ini, berikut adalah beberapa soft skill dan hard skill dari seorang product manager. Yang pertama yaitu komunikasi. Profesi ini memang akan berkomunikasi dengan banyak orang dengan melakukan pengembangan produk. Dilansir dari The Balance Career, skill komunikasi yang efektif penting dimiliki oleh seorang product manager. Sebab profesi ini akan berkomunikasi dengan berbagai tim seperti tim pemasaran, produk, keuangan, desain, hingga teknologi. Kemudian yang kedua yaitu riset dan analisis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tugas dari product manager adalah untuk menganalisis perkembangan produk serta melakukan riset terhadap pasar. Dengan begitu, penting untuk mengetahui kemampuan riset dan analisis yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu user experience. User experience ini tidak hanya melakukan riset pasar saja, sebisa mungkin profesi ini harus dekat dengan user atau pengguna. Sebab tugasnya tidak hanya berhenti ketika produk sudah diterima oleh user, ia harus mengumpulkan feedback dari user serta setelah melakukan produk atau layanan. Kemudian yang terakhir yaitu pemikiran strategis. Strategic thinking atau pemikiran strategis juga sangat penting untuk dimiliki. Profesi ini harus memikirkan kira-kira berapa banyak waktu yang diperlukan dalam setiap tahap produksi. Tidak hanya itu, ia harus pandai dalam merumuskan strategi untuk mengendalikan biaya dan mengelola risiko di sepanjang jalannya produksi. Next. Selain mempunyai skill-skill, ada beberapa pengetahuan yang harus diselami oleh product manager. Nah, berikut ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh product manager. Pengetahuan yang harus berikut ada beberapa adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh product manager. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar bisnis. Tidak perlu gelar sarjana bisnis atau keuangan untuk menjadi seorang product manager. Akan tetapi penting untuk mengetahui dasar-dasar bisnis karena profesi ini akan bersinggung langsung dengan istilah-istilah bisnis. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan dasar ekonomi. Selain pengetahuan bisnis, penting juga untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi. Sebab nantinya dalam keberlangsungan pengembangan produk ada beberapa masalah terkait ekonomi, seperti banyaknya permintaan produk, kurangnya anggaran, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan dasar teknologi. Karena profesi ini juga bersinggungan dengan tim teknologi, ada baiknya untuk mempelajari dasar-dasar dari coding, programming, dan sejenisnya. Next. Seorang product manager yang baik. Seorang product manager yang baik bukan orang yang terlalu memfokuskan sebagian besar waktunya pada masalah internal saja. Ia tetap harus memahami karakteristik pasar dan konsumen, hingga memvalidasi calon pelanggan. Prioritas yang diperlukan adalah pada hasil keluaran produk yang dihasilkan. Kecakapan komunikasi menjadi hal yang penting dimiliki. Selain itu, mampu menjangkau pihak luar juga penting untuk dapat mengkomunikasikan pemahaman tentang produk kepada seluruh tim. Seorang product manager mau tidak mau harus memiliki ketangkasan berpikir dan memperhatikan detail. Next. Berikutnya yaitu ada elemen product management. Dalam suatu product management, terdapat elemen-elemen yang ada di dalamnya dan harus diperhatikan. Elemen-elemen tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen ide. Manajemen ide ini adalah fase ketika ide-ide untuk produk baru atau fitur produk ditelaah, diteliti, dan dievaluasi.
Ide-ide tersebut nantinya dimasukkan ke dalam produk backlog untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu pemetaan jalan atau roadmap. Roadmap adalah alat yang memberitahu apa yang disiapkan untuk produk di masa mendatang. Ini adalah jalan yang harus diambil produk untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan untuknya. Kemudian yang ketiga yaitu prioritas. Mengelola produk datang dengan prioritas adalah mengelola produk datang dengan keterbatasannya. Ada garis waktu tetap dan fitur yang akan dimasukkan tempatnya tidak pernah berakhir. Itulah mengapa prioritas adalah bagian penting dari manajemen produk. Apa yang perlu dibangun dan kapan perlu dibangun untuk mendapatkan nilai bisnis yang maksimal harus jelas. Kemudian yang keempat yaitu data spesifikasi. Ketika ide produk diubah menjadi dokumen yang menyempurnakan semua kebutuhan pelanggan secara mendetail, produk tersebut siap untuk benar-benar dibuat. Kemudian yang kelima yaitu desain produk. Masalah pelanggan ditangani dengan solusi tertentu. Solusi tersebut perlu melihat dan berperilaku dengan cara tertentu. Desain produk menangani ini dengan market dan sketsa terperinci. Kemudian yang keenam yaitu penjelasan. Kepemimpinan produk yang sukses berarti penjelasan yang mulus pada pelanggan dengan bantuan tim teknik, desain, pemasaran, penjualan, dan lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu pengujian produk. Eksperimen seperti A atau B testing dilakukan untuk menguji apakah apa yang telah diberikan kepada pengguna bermanfaat bagi mereka. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan membantu produk menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu pemasaran produk. Ada tim terpisah untuk pemasaran produk di sebagian besar perusahaan, tapi seringkali gambaran umum tentang bagaimana pemasaran tersebut harus didekati, terutama perencanaan masuk ke pasar dan pengemasan produk, berada di bawah lingkup produk manajemen. Kemudian selanjutnya yaitu feedback pelanggan. Produk manajemen sangat bergantung pada umpan balik pelanggan di hampir setiap tahap. Minimum viable product atau MVP memungkinkan seseorang mendapatkan umpan balik atau feedback pelanggan yang substansial untuk produk tersebut. Umpan balik pelanggan mampu membantu dalam meningkatkan dan memvalidasi fitur produk yang diusulkan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi product management. Fungsi manajemen produk bersifat lintas fungsional yang menjembatani banyak departemen. Misalnya, manajer produk harus bekerja sama dengan departemen teknik dan departemen riset dan desain, dan pada saat yang sama berkoordinasi dengan fungsi penjualan dan pemasaran. Seringkali manajemen produk dibagi menjadi fungsi inbound, yaitu pengembangan produk, dan fungsi outbound, pemasaran produk. Pembagian ke dalam kategori ini tergantung pada jenis produk dan sifat organisasi. Yang pertama yaitu manajemen produk inbound, berkaitan dengan menyerap informasi tentang produk potensial seperti menganalisis data, riset pasar, dan diskusi tentang tren pasar dan penginderaan pasar atau institusi pasar. Yang kedua yaitu manajemen produk outbound. Di sisi lain berkonsentrasi pada cara di mana produk dipasarkan dan melibatkan mendistribusikan informasi dan menargetkan produk di segmen konsumen. Dengan kata lain, manajemen produk masuk adalah fase tarik di mana informasi diserap, dan manajemen produk keluar adalah fase pas di mana informasi disalurkan secara eksternal. Manajemen produk telah menjadi fungsi kunci dalam struktur organisasi dan menempati tempat yang menonjol dalam hierarki organisasi. Alasan untuk ini tidak sulit ditemukan karena landscape bisnis di masa sekarang membutuhkan manajemen produk yang cerdas dan gesit. Manajemen produk yang cerdas membutuhkan keterlibatan manajer produk pada setiap fase siklus hidup produk, dimulai dengan konseptualisasi awal dan koordinasi dengan berbagai departemen, termasuk penghubung dengan tim keuangan, hukum, dan lainnya, dan akhirnya mendorong produk untuk meluncurkan dan layanan purna jual dengan berinteraksi dengan fungsi penjualan dan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu pentingnya produk manajemen. Perusahaan menghabiskan banyak dana untuk pemasaran dan pengembangan produk secara terpisah. Ini adalah fakta yang terjadi pada banyak perusahaan yang memiliki departemen berbeda yang berurusan dengan pemasaran dan pengembangan produk tanpa koordinasi. Dalam dunia bisnis dan
Rahasia adalah hal yang biasa bagi tim pengiriman untuk mengatakan bahwa pemasaran memberikan tekanan kepada mereka untuk mengurangi waktu ke pasar, dan juga umum bagi departemen pemasaran untuk mengatakan bahwa tim pengiriman tidak mengerti apa yang diperlukan untuk mendorong suatu produk ke pasar. Solusi terhadap masalah seperti ini seringkali merupakan pandangan pragmatis pada apa yang menyebabkan gesekan dan meminta seseorang untuk berhubungan dengan departemen yang berbeda. Ini berarti bahwa ada kebutuhan untuk tim manajemen produk yang melacak seluruh siklus hidup produk mulai dari konsepsi dan inkubasi ke fase pemasaran dan setelah penjualan. Selanjutnya, kesimpulan. Produk manajemen adalah hal penting dalam sebuah bisnis. Manajemen produk mencakup peran pengembangan produk dan pemasaran produk. Tanggung jawab manajer produk menjangkau keseluruhan pengembangan produk dan pemasaran produk mulai dari menganalisis kondisi pasar hingga menentukan fitur atau fungsi suatu produk, dan termasuk meluncurkan produk di pasar dan mengikuti seluruh siklus hidup. Fungsi manajemen produk bersifat lintas fungsional dan menjembatani banyak departemen. Manajemen produk yang efektif juga memerlukan manajemen persepsi yang gesit di mana pelanggan puas dan nyaman dengan produk, dan karenanya setiap masalah atau masalah yang muncul di luar kebiasaan harus ditangani dengan urgensi. Ini berarti bahwa ada kebutuhan untuk tim manajemen produk yang melacak seluruh siklus hidup produk mulai dari konsepsi dan inkubasi ke fase pemasaran dan setelah penjualan. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Ada 5 sumber. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.